Om Swastiastu. Keberadaan Candi Pahlawan Margarana. Candi Pahlawan Margarana dibangun di persawahan Umokang, Banjarklaci, Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, di areal tempat pertempuran yang terjadi tanggal 20 November 1946 antara pasukan Ciungwanara di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai dengan tentara Nika Belanda. Peristiwa pertempuran Margarana itu terjadi 2 hari setelah pasukan gerilya dan Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Kapten I Gusti Wayan Debes berhasil menyerang tangsi polisi Nika Belanda di kota Tabanan tanggal 18 November 1946 tengah malam. Pada peristiwa penyerangan itu, pasukan gerilya TKR Sunda Kecil berhasil merampas 40 pucuk senjata dan 16 blek peluru. Selanjutnya, pasukan gerilya itu rencananya akan diangkut dengan kendaraan hasil rampasan ke Buleleng. Tetapi karena pengemudinya tidak datang, maka pasukan gerilya itu kemudian kembali ke induk pasukan Sunda Kecil di daerah Marga. Selanjutnya, selama sehari, tanggal 19 November 1946, pasukan gerilya itu beristirahat dan mengadakan konsolidasi di Banjar oleh Marga. Malamnya, pasukan gerilya itu pindah ke Banjarklaci Marga, yang letaknya di sebelah timur Banjar Oleh. Keesokan harinya, tanggal 20 November 1946, pimpinan pasukan Ciungwanara, Letkol I Gusti Ngurah Rai, menerima laporan dari penduduk dan laskar penghubung bahwa tentara Nika Belanda telah berada di Desa Marga. Tentara Nika Belanda itu kemudian mengumpulkan penduduk di pasar dan menyiksanya untuk mendapatkan keterangan mengenai kedudukan pasukan TRI Induk Resimen Sunda Kecil, pasukan Ciungwanara di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai. Dalam keadaan yang genting itu, demi keselamatan rakyat, Letkol I Gusti Ngurah Rai kemudian memerintahkan pasukannya untuk keluar dari kedudukannya di Banjarklaci, pindah ke persawahan Umokang. Di persawahan Umokang itulah Letkol I Gusti Ngurah Rai menyusun bentuk pertahanan. Kelompok komando yaitu I Gusti Ngurah Rai dan Mayor I Gusti Putuwisnu berada di tengah-tengah, yang tempatnya lebih tinggi dari medan sekitarnya. Pasukan di sebelah timur di bawah pimpinan Kapten I Gusti Bagus Sugianyar dan Kapten I Gusti Wayan Debes. Pasukan di sebelah utara dipimpin oleh Letnan Sueto. Pasukan di sebelah barat laut di bawah pimpinan Dewo Nyoman Kaler alias Pak Gendut. Kemudian pasukan di sebelah barat daya dipimpin oleh Bung Made, orang Jepang yang didampingi oleh I Ketut Sanur. Ketika pasukan pejuang sedang sibuk mempersiapkan pertahanan, datang pasukan gerilya
yang berkekuatan 24 orang personil, yang sebelumnya ditugaskan untuk membina rakyat. Pasukan itu kemudian bergabung dengan pasukan induk. Dengan bergabungnya pasukan gerilya itu, jumlah personil pasukan Ciung Wanara menjadi 94 orang. Selanjutnya, pada pukul 9 pagi, pada saat tentara Nika Belanda telah masuk sasaran tembak, Letkol I Gusti Ngurah Rai kemudian memberikan komando penyerangan dengan tembakan pistol. Terjadilah kemudian baku tembak yang menyebabkan banyak korban di pihak tentara Nika. Ketika itu, tentara Nika pun dapat dipukul mundur. Keadaan itu membuat tentara Nika selanjutnya mendatangkan bantuan pasukan dari seluruh Bali. Dengan kekuatan besar itu, tentara Nika kemudian mengepung pasukan Ciung Wanara dari berbagai arah, yaitu dari arah Desa Gluntung, dari arah Desa Marga, dari arah Banjar Klaci, dari arah Banjar Ule, dan dari arah barat laut. Walaupun kedudukannya telah terkurung, pasukan Ciung Wanara tetap bisa bertahan dari serangan pasukan Nika Belanda. Akan tetapi, pertempuran dari jam 12 sampai sekitar jam 17 setelah adanya serangan udara dari pesawat terbang yang tidak henti-hentinya menjatuhkan bom, pasukan Ciung Wanara mulai terdesak dari segala arah. Ketika itu, Kapten Sugianyar terkena tembakan dan gugur. Tentu saja kenyataan itu menjadikan Letkol I Gusti Ngurah Rai menjadi sangat marah dan memerintahkan pasukannya untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Pasukan Ciung Wanara kemudian mengamuk menyerang tentara Nika dengan dibarengi teriakan puputan. Akhirnya satu demi satu pasukan Ciung Wanara gugur dengan gagah berani dalam medan pertempuran, termasuk juga Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, pimpinan tertinggi TKR Sunda Kecil. Serangan udara dan serangan darat akhirnya berhasil menghancurkan kekuatan pasukan Ciung Wanara. Ketika itu, mantan Komandan Wagimin ditemukan dalam keadaan terluka parah. Kemudian dihabisi oleh tentara Nika Belanda. Dalam pertempuran Puputan Margarana itu, seluruh pasukan Ciung Wanara gugur, kecuali seorang korban bernama Gusti Konolan berhasil diselamatkan oleh rakyat. Sedangkan di pihak Nika Belanda sebanyak sekitar 300 orang terbunuh. Pertempuran Puputan Margarana itu membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia juga terjadi di Bali. Untuk mengenang jasa para pahlawan Margarana itu, kemudian dibangunlah Candi Pahlawan Margarana. Candi Pahlawan Margarana itu dibangun sebagai wujud nyata penghormatan kepada para pahlawan dan untuk mengagungkan jiwa para pahlawan serta untuk menggambarkan kebesaran jiwa bangsa Indonesia. Ide nyata penghormatan kepada para pahlawan itu berupa pembangunan Candi Pahlawan itu muncul
dari pikiran seorang bekas pimpinan pejuang Bali yang bernama Inengah Tamu alias Pak Cilik, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Yayasan Kebaktian Perjuangan. Kemudian tahun 1950 dilakukan peninjauan dan perencanaan pembangunan Candi Pahlawan itu. Selanjutnya, tahun 1953 diadakanlah sayembara mengenai gambar Candi Pahlawan itu, dengan penilaian dari tim juri yang terdiri dari Pak Sugriwo dari unsur Pemda Bali, Pak Mandre dari unsur PU, dan Pak Sugito dari unsur Yayasan Kebaktian Perjuangan atau YKP. Sayembara itu diikuti oleh 13 peserta. Dari 13 peserta sayembara itu terpilihlah satu gambar hasil pemikiran Pak Cilik dengan ide Bagus Kalem sebagai arsitek bangunan candinya. Ide Bagus Kalem adalah seorang pelukis pejuang asal Belayu. Gambar yang dibuat Pak Cilik dan ide Bagus Kalem itulah yang menjadi dasar bentuk Candi Pahlawan Margarana. Kemudian pada tanggal 15 Mei 1954 dilakukanlah peletakan batu pertama pembangunan candi itu. Selanjutnya, setelah 6 bulan dikerjakan, Candi Pahlawan Margarana selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 20 November 1954, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana yang ke-7. Candi Pahlawan Margarana itu kemudian disucikan dan dikeramatkan oleh masyarakat Bali sebagai wujud rasa bakti dan hormat kepada para pahlawan kusuma bangsa, khususnya pahlawan Puputan Margarana. Kemudian setiap tanggal 20 November tiap tahunnya, rakyat beserta Pemda Bali mengadakan upacara bendera di pelataran Candi Margarana, memperingati peristiwa kepahlawanan Puputan Margarana. Candi Pahlawan Margarana itu sejak tahun 1961 dikembangkan pembangunannya, sehingga menjadi salah satu kelompok bangunan bagian dari Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana. Itulah cerita mengenai keberadaan Candi Pahlawan Margarana. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Puputan Margarana, tanggal 20 November 1946 yang ditulis oleh W. Jigruk A. Giri. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.